sesuatu. In antum, tidaklah kalian, illa kecuali, takdzibuna, kalian berdusta. Qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, dia mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, lamursaluna, benar-benar orang yang diutus. Wama, dan tidak ada, alaina, atas kami, illa, kecuali, al-balagu, penyampaian, al-mubin, yang nyata. Kita ulang. Wadrib, dan buatlah, lahum, bagi mereka, masalan, perumpamaan, ashab, penduduk, al-qaryati, suatu negeri, id, ketika, ja'aha, datang kepada mereka, al-mursaluna, utusan-utusan. Id, ketika, arsalna, kami mengutus, ilaihim, kepada mereka, isnaini, dua orang. Fakazzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna, lalu kami kuatkan, bisalisin, dengan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursaluna, orang-orang yang diutus. Qalu, mereka berkata, ma, tidaklah, antum, kalian, illa, kecuali, basyarun, manusia, mithluna, seperti kami. Wama, dan tidak, angzala, menurunkan, ar-Rahmanu, yang maha pemurah, min syai'in, dari sesuatu, in, tidaklah, antum, kalian, illa, kecuali, takdzibun, kalian mendustakan. Qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, dia mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, lamursaluna, benar-benar orang yang diutus. Wama, dan tidak ada, alaina, atas kami, illa, kecuali, al-balagu, penyampaian, al-mubin, yang nyata. Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah terjemahnya dari ayat ke-13 sampai ayat 17 dari surat Yasin ini. Kita bahas ayat per ayat, Pak Bu ya. Sebelum kita membahas secara umum kandungan dari ayat-ayat ini, di sini ada kalimat qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ini setiap umat,
Setiap kaum yang diutus pada mereka seorang rasul, salah satu keingkaran mereka, kenapa kalian seorang rasul yang merupakan bangsa manusia seperti kami? Artinya mereka menginginkan kalau rasul yang diutus kepada mereka itu dari bangsa malaikat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya manusia biasa seperti kita. Rasul sendiri mengatakan, ini ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya manusia biasa yang postur tubuhnya sama dari atas ke bawah. Tidak ada perbedaan. Yang kedua, setiap rasul itu sebagai makhluk biologis. Artinya perlu makan dan perlu minum. Suka makan, suka minum, dan juga beristri. Ya. Bahkan yamshuna fil aswaq. Rasul juga suka berjalan-jalan di pasar. Jadi kalau ibu-ibu suka jalan-jalan ke mall, ke pasar, eta teh sunnah. Rasul ini asa. Lain sunnah Rasul, Bu, eta mah menunjukkan bahwa Rasul sebagai manusia biasa seperti ibu bapak gitu. Bukan sunnah Rasul. Ini asa dipangmenangkeun. Tuh Bapak cek Pak Ustad oge sunnah. Jalan-jalan ke pasar sunnah Rasul. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian, setiap rasul itu diutus dari manusia biasa, dari bangsa manusia? Ya, satu, karena rasul itu berfungsi untuk menjadi kudwah, untuk menjadi contoh. Ya. Contoh dalam akidahnya, contoh pelaksanaan ibadah, dan juga contoh pelaksanaan akhlak. Ada yang berkaitan dengan sifat, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau sifat malaikat dengan manusia sama nggak Pak Bu? Tidak. Ya. Jadi kalau tidak sama sifatnya, mana mungkin manusia bisa mengikuti, bisa mencontoh sifat-sifat Rasul kalau Rasul itu dari malaikat. Yang kedua, Rasul itu menjadi contoh dalam praktek ibadah. Contoh hadis mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Paham Bu? Jadi Rasul mempraktekkan sholat di hadapan para sahabat. Ya. Karena jasmaniah Rasul sama dengan sahabat, maka sahabat mudah untuk mencontoh perbuatan Rasul. Coba lamun Rasul ti malaikat bari kumaha. Ya. Malaikat mah goib. Cek malaikat teh sallu kama raaitu umuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku melihat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya kumaha ningalina Rasul malaikat maha bukan maha goib malaikat itu. Mereka tinggal. Jadi semua Rasul itu diutus dari bangsa manusia. Tujuannya adalah supaya Rasul itu mudah untuk memberikan contoh kepada umatnya. Upami Rasul tibang malaikat moal katurutan Pak Bu. Ya. Moal katurutan. Malaikat sok nikah tara Bu, Pak. Wah, mun Bapak teu nikah mah atuh kumaha?
Baik. Kemudian yang kedua, semua rasul itu diutus oleh Allah dari bangsa laki-laki. Kalau bangsa laki-laki, dari ya kaum laki-laki, tidak ada rasul perempuan. Nanti ada bahasanya kenapa, Bu ya. Nah, kita menjelaskan ayat ini saja. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib. Nah, ini Pak Bu. Wadrib, dan kalau ibu bapak dulu belajar bahasa Arab doroba, apa artinya? Tuh, memukul. Doroba zaidun kalba. Ya. Doroba itu memukul. Tapi di sini artikan wadrib dan buatlah. Ya. Itu disebut dengan kalimat mustarok. Satu kalimat tetapi banyak arti. Ya. Wadrib dan buatlah lahum bagi mereka. Maksudnya untuk mereka umat Rasulullah yang mendustakan Rasul. Masalan perumpamaan ashabal qaryati, penduduk suatu negeri. Idja ahal mursalun, ketika datang kepada mereka al mursalun, utusan-utusan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan sesuatu yang spektakuler, akan menerangkan sesuatu kepada manusia, kepada kita, itu dengan memakai metode amsal. Metode perumpamaan. Supaya lebih jelas. Ya. Seperti Bapak Ibu guru menerangkan kepada murid-muridnya, supaya lebih jelas, suka membuat contoh. Al-Quran pun demikian. Ketika akan menjelaskan sesuatu, ya, dengan memakai amsal, perumpamaan. Nah, di sini dijelaskan perumpamaan orang-orang yang mendustakan Rasul. Ya. Wadrib lahum, dan buatlah untuk mereka sebuah perumpamaan ashabal qaryati, penduduk suatu negeri. Idja ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ashabal qaryah di sini, Pak, yakni apa itu, Bu? Ashabal qaryah itu bangsa, lihat Bu di halaman 2. Intakiyah. Ya. Itu bangsa Intakiyah di Persia. Ya. Nah, bangsa Intakiyah ini yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikas. Dia sebagai penyembah berhala. Kemudian dia ini memiliki sifat angkuh, sombong. Kemudian Allah mengutus kepadanya 3 orang rasul. Yang pertama siapa, Bu? Sodik, Soduk, dan Solub. Ya. Dan ada lagi 3 nama lain yang dijelaskan oleh Imam Al-Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah pengikut Nabi Isa. Wallahu a'lam. Ya. Nah, bagaimanakah mereka? Bagaimanakah sikap mereka ketika diutus? Utusan Allah pada mereka. Id arsalna ilaihim itsnaini.
ketika kami mengutus kepada mereka isnaini 2 orang. Maksudnya 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, kemudian mereka mendustakan keduanya. Kemudian ketika 2 orang rasul ini didustakan oleh mereka, fa'ajazna bisalisin, kemudian kami kuatkan bisalisin dengan rasul yang ketiga. Faqalu, kemudian ketiga rasul itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus kepada kalian. Nah, itu yang pertama, bahwa kami ini datang kepada kalian merupakan utusan Allah yang diutus kepada kalian. Kemudian rasul ini mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajakan ketiga rasul itu. Bagaimanakah sikap kaum Antakiyah ini? Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum, tidaklah kalian itu kecuali manusia biasa seperti kami. Itu kata mereka. Artinya mana mungkin kalian menjadi rasul, padahal kalian ini manusia biasa seperti kami. Tidak ada kelebihan apapun. Ya. Tidak ada kelebihan apapun daripada kami. Itu kata mereka kaum Antakiyah kepada ketiga orang rasul itu. Wa ma anzalar rahman, dan apa yang Allah turunkan, min syai'in, dari sesuatu, in antum illa takdibun, kecuali kalian mendustakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala kaum Antakiyah yang dibuat perumpamaan dalam ayat ini sebagai suatu kaum yang ingkar kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Nah, kemudian bagaimanakah akibat yang mereka alami? Maka mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah ketika mereka menentang Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah Rasul itu menyampaikan dakwahnya kepada kaum Antakiyah itu, qalu, mereka menjawab, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian lamursalun, benar-benar seorang utusan. Benar-benar para utusan. Artinya bahwa Rasul itu, ketiga Rasul itu telah menyampaikan risalah dari Allah. Menyampaikan tugas dakwah kepada kaumnya. Dan dia menyampaikan bahwa Allah yang maha mengetahui bahwa aku sudah menyampaikan dakwah ini kepada kalian. Begitu, Bu. Nah, maka dalam hal ini, Bu, Pak, nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya, Rasul suka mengatakan, Allahumma syhad qad ballagtu. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, qad ballagtu, sungguh aku telah menyampaikan kepada mereka. Ini, Pak, Bu. Juga saya pun demikian, Bapak Ibu. Kalau selesai khutbah, selesai dakwah, menyampaikan al-haq kepada umat, ya, setelah duduk itu suka berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma syhad qad ballagtu. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku ini sudah menyampaikan pada mereka. Ya, lihat, Bu. Nah, kenapa ketiga Rasul ini menyatakan demikian?
wa ma alaina illal balagul mubin, tidak ada kewajiban atas kami kecuali hanya menyampaikan saja. Begitu. Jadi artinya ketiga Rasul ini menyerahkan kepada Allah. Melaporkan kepada Allah bahwa dia sudah menyampaikan kewajibannya berdakwah kepada kaumnya. Dan dia menyampaikan bahwa tugas kami ini hanya menyampaikan. Adapun kalian menerima atau tidaknya terserah. Ya. Karena akibat baik itu hanya akan didapat oleh mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Akibat baik itu hanya akan diraih oleh mereka orang-orang yang taat kepada Rasul. Begitu. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa ayat ini, ya, dari kelima ayat ini, Pak Bu, dapat diambil beberapa kesimpulan. Ya, silakan catat Bu, Pak. Sahabat TM silakan bisa Anda catat ya. Dari kelima ayat ini kita ambil beberapa kesimpulan dan pelajaran untuk kita. Yang pertama, bahwa setiap rasul yang diutus kepada suatu kaum, maka pasti ada kaum yang mengingkarinya. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, pasti saja ketika nabi-nabi itu menyampaikan risalah Allah berdakwah kepada kaumnya, pasti di antara kaum-kaumnya itu ada yang ingkar, ada yang menentang, ada yang membenci. Ya. Dan biasanya itu kelompok mayoritas. Dan sedikit orang-orang yang beriman. Itu sunatullah, Pak Bu. Bahwa semua rasul yang diutus itu pasti ditentang, dibenci, diancam, dimusuhi oleh kaumnya yang ingkar. Itu sunatullah. Tidak ada nabi yang mulus, Pak Bu, tanpa tantangan. Semua nabi itu dikatakan oleh kaumnya, ini nabi yang gila, ya, tukang sihir, sudah gila, dan penghinaan-penghinaan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sekarang kita melihat, mendengar banyak orang yang menista agama, banyak orang yang menghina para nabi kita, menghina Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini kan Bu ya, banyak. Bagi kita sebagai kaum muslimin yang suka membaca, mempelajari Al-Quran ini, sudah tidak aneh lagi ketika ada orang-orang yang menghina Nabi kita. Kenapa? Karena Al-Quran telah mengisahkan dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah, semuanya tidak luput dari celaan, hinaan, cacian kaumnya yang ingkar. Namun Bapak Ibu perlu dipahami, diyakini bahwa segencar apapun penghinaan mereka, sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi, tidak akan mengurangi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan justru Allah semakin menyempurnakan kemuliaannya. Ketika sekarang banyak orang-orang yang menista Islam, menghina agama kita, bahkan justru walakin mutimmu nuruhi, Allah akan semakin menyempurnakan cahayanya. Begitu. Nah, hanya sikap kita sekarang ini bagaimana? Ketika banyak orang lain yang membenci Rasul, ketika banyak orang lain yang menghina, mencaci Rasul kita, Nabi kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana Bu Pak?
Sikap kita yang pertama lebih mencintai Rasul. Harus lebih mencintai, harus lebih memuliakan Rasul kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Satu, cara memuliakan Rasul itu satu dengan cara tidak memanggil Rasul dengan panggilan namanya. Ya. Ya Muhammad. Seperti dulu orang-orang Arab pegunungan atau Arab, orang Arab Baduy. Karena mereka tidak tahu adab, Pak Bu ya. Mereka suka memanggil ya Muhammad, ya Abul Qasim, kan begitu. Maka turun surah An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tad'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil pada yang lain. Panggil nama. Panggillah dengan kedudukannya. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Sebagaimana Allah memuliakan Nabi dalam Al-Quran, tidak pernah Allah memanggil Rasul dengan namanya. Ya. Di dalam Al-Quran itu Allah memanggil Nabi dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad, tidak. Yang kedua, juga sebaliknya. Jangan terlalu memuji Rasul. Jangan terlalu memuliakan Rasul di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah, beliau mengatakan, wahai orang terbaik di antara kami, wahai putra terbaik di antara putra-putra terbaik di antara kami, ya. Wahai Tuhan kami, ya Sayyiduna. Ketika Rasul mendengar ada orang yang memuji-muji seperti itu, Rasul bersabda, ya ayyuhan nas kulu biqaulikum wala yastahuyannakum syaitan. Wahai manusia, kulu biqaulikum. Ucapkanlah oleh kalian kata-kata yang wajar. Ucapan-ucapan yang wajar dan jangan kalian terpedaya oleh setan. Ana Abdullahi wa Rasulihi. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalni Allahu. Aku tidak suka, kata Rasulullah, kalian mengagungkanku, kalian mengangkatku, kalian memuliakanku di atas kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Inilah hadis yang mengatakan tidak boleh kita memanggil Rasul dengan kata-kata Sayyidina. Muncek urang mahade etate. Cara memuliakan Rasul dengan memanggilnya ya Sayyidina Muhammad. Betul itu. Benar cek urang. Ya. Tapi Rasul tidak suka. Rasul mengatakan, la tusaiduni, jangan kalian mengatakan sayyid kepadaku. Jangan mengatakan tuan kepadaku. Aku adalah Abdullahi wa Rasulihi, hamba Allah dan utusannya. Begitu, Pak. Maka dengan demikian tidak boleh kita menambah-nambah panggilan Rasul dengan kata-kata Sayyidina. Apalagi kalau kata-kata Sayyidina itu dibacakan dalam bacaan-bacaan yang ada kaitan dengan ibadah mahdhah. Contoh dalam at-tahiyat ketika syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Itu kan sudah menambah-nambah. Menambah-nambah apa yang telah Rasul tetapkan. Itulah yang dikatakan al-muhdatsat. Hal-hal yang baru dalam agama. Yang tidak ada pada masa Rasul. Begitu.
Jangan Pak Bu ya. Jadi jangan memberikan atau jangan mengagungkan Rasul di atas ya kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Rasul tidak suka. La tusaiduni, jangan engkau mengatakan said kepadaku. Itu kata Rasulullah. Nah, itulah yang bilang dalam agama, ya ayyuhalladzina amanu la taglu fi dinikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berlebihan dalam agama. Bersifat gulu. Ya. Berlebihan dalam agama. Nah, tadi itu termasuk perbuatan gulu. Berlebihan dalam menjadi Rasul atau al-itra. Rasul mengatakan la tatruni kama atroton nasoro Isa bin Maryam. Jangan engkau mengkultuskanku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa, menganggap sebagai Tuhan. Begitu. Ini ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Tidak ada bedanya. Hanya satu yang membedakannya, kata Rasulullah. Aku diberikan wahyu. Begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian cara yang ketiga, cara memuliakan Rasul itu dengan ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnahnya. Ya, dengan cara menghidupkan sunnahnya. Rasul bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani fahuwa ma'iya fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku dengan cara mengikuti sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Tuh, begitu Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita semua melaksanakan wudhu yang benar, sholat yang benar, itu sebagai bukti cinta Rasul. Dengan Bapak Ibu datang ke majelis taklim, itu sebagai bukti cinta Rasul. Ya. Nah, termasuk bersolawat kepadanya. Sebagai cinta kita kepada Rasul, bersolawat kepada Rasul. Kapan kita bersolawat? Bukan hanya malam Jumat. Setiap saat kita harus bersolawat. Ketika sholat, ketika azan. Coba Bapak Ibu, setelah azan suka bersolawat tidak? Setelah azan suka bersolawat tidak? Harus. Ya. Pertama menjawab adzan. Setelah adzan selesai, kata Rasulullah, "Tsumma shallu alayya." Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyran. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas sholawat itu sampai 10 kali lipat. Jadi caranya, setelah kita mendengar azan, selesai adzan kemudian bersolat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmuda allazi wa'addah. Jadi salawat dulu kemudian berdoa, mendoakan Nabi supaya mendapatkan wasilah dan maqamam mahmuda. Nah, wasilah teh Bu? Wasilah buat siapa? Wasilah itu adalah tempat yang tinggi di surga. Yang Allah sediakan untuk hambanya yang Allah kehendaki. Rasul sangat ingin mendapatkan tempat itu. Makanya Rasul meminta bantuan kepada kita. Ya, mintakanlah kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah berikan kepada Muhammad itu al-wasilah.
tempat yang tinggi di surga. Wab'athu maqamam mahmuda, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmuda itu artinya nanti di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, Rasulullah orang yang pertama kali bisa memberikan syafaat kepada semua manusia. Itulah maqamam mahmuda. Kata Rasul, barang siapa orang yang mendengar adzan, menjawab adzan, bersalawat kepadaku dan mendoakanku, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itulah contoh cara ya mencintai Rasul. Ya. Bersalawat kepada Rasulullah. Ketika ada orang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang banyak bersalawat kepadaku, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatku. Bahkan dia orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Tetapi jangan dijadikan sebuah proyek. Dalam Jumatan, yuk kita sholawatan. Ya. Jadi sholawatan itu setiap saat, setiap hari. Dengan membaca sholawat yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan sholawat-sholawat yang lain. Tah lamun Bapak Ibu membaca sholawat tadi bakal jadi ibadah. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah dan itu adalah redaksi yang diajarkan Rasul. Lamun Bapak Ibu membaca sholawat-sholawatan yang lain, redaksi yang lain, jadi ibadah mual. Naon margina? Sabab redaksi nak lain ti Rasul. Cara nak lain ti Rasul. Begitu. Paham Bu? Ya. Jadi tidak ada sholawat yang lain selain sholawat yang diajarkan Rasul. Silakan baca tafsir surah apa Bu? Al-Ahzab ayat 60. 5960. Ya. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan itu baca tafsirnya. Ketika turun ayat itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Kaifa nusolli alaika? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu?" Ya. Rasul langsung menjawab. Ya. Sehingga turunlah wahyu Allah. Nah, ketika Rasul sudah mendapatkan wahyu Allah, qul, kata oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah dengan cara apa Bu? Dengan cara beriman kepada Rasul, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ya. Di ujung ayat ada alladzina yattabi'una rasulal ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Ya. Nah, di ujungnya ada pallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Satu, dengan cara beriman kepada Rasul. Yang kedua, wa azzaruhu, memuliakan Rasul, wa nasaruhu, menolong Rasul. Kemudian wattaba'un nur, mengikuti cahaya alladzi unzila ma'hu, yang diturunkan
bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, Bu. Kemudian yang berikutnya, Bu, ya. Nah, kesimpulan dan pelajaran yang kita ambil dari ayat tadi, bahwa ingat, Bu, misi semua rasul itu sama. Ya. Misi dakwah semua rasul itu sama. Apa itu? Mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. An i'budullah. Rasul itu mengajak, menyuruh manusia supaya beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi tagut, artinya sesembahan selain Allah. Ya, al-ayat. Nah, poin yang terakhir, lihat, Bu. Poin yang terakhir. Nah, ketiga nabi tadi mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali hanya menyampaikan saja. Jadi tugas Rasul itu murni hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad, engkau bukan bertugas untuk memaksa manusia, bukan. Ya. Tugasmu bukan untuk menyolehkan manusia, bukan. Tapi tugasmu hanya menyampaikan saja. Inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar itu petunjuk Allah, dan Allah Maha Kuasa. Innallaha yahdi may yasha, dan Allah lah yang berhak, yang berkuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa orang yang ia kehendak. Ya. Nah, ini, Bu, prinsip kita. Jadi tugas kita pun sama. Sebagai sahabat, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai guru, bapak ibu juga sama. Punya kewajiban dakwah. Ingat, Pak, Bu, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Ya. Dengan demikian, ketika tugas kita hanya menyampaikan, nah, ketika kita berdakwah kepada orang lain dan banyak orang yang menentangnya, jangan dibuat kita kecewa. Ya, jangan dibuat kita pusing. Ya, jangan. Sudah saja serahkan pada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Plong, Bu. Ya. Nah, Bapak bisa lihat dalam surah, ya, dalam surah Al-A'raf, Bu, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 164. Di sana dijelaskan ujung. Jadi ada dua tujuan dakwah itu. Pertama, ma'ziratan ila rabbikum, supaya gugur kewajiban kita di hadapan Allah. Dan yang kedua, wala'allahum yattaqun, mudah-mudahan saja dengan wasilah dakwah kita mereka menjadi orang yang bertakwa. Begitu, Bapak. Surah Al-A'raf 164. Dua. Satu apa? Ma'ziratan ila rabbikum, supaya gugur kewajiban kita di hadapan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan saja dengan wasilah dakwah kita mereka menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ketika dakwah kita diterima atau tidak oleh mereka, insya Allah, Bu, tidak akan mengurangi pahala kita, mual. Ya. Dan kesuksesan dakwah itu bukan banyaknya pengikut. Satu itu, Bu. Perlu dicatat. Kesuksesan dakwah itu bukan dengan banyaknya
pengikut. Tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tidak. Karena nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Bapak Ibu, ya, ada nabi-nabi yang apa? Ada nabi-nabi yang bahkan sampai tidak punya pengikut. Ya, ada nabi yang pengikutnya 2, 3, 4, 5, Bu. Bahkan sampai ada nabi yang tidak punya pengikut. Atau gitu mah, lamun suksesnya dakwah tadi diukur dengan banyaknya pengikut, berarti nabi-nabi tadi tidak sukses dalam dakwahnya. Sukses dakwah itu manakala kita istiqomah berdakwah. Apa, Bu? Ya. Lamun orang terus berdakwah, telire, kalaupun ada hambatan itu ini, terus berdakwah. Itulah kesuksesan dakwah. Tah, lamun orang pensiun dakwah, itulah kegagalan dakwah. Lamun orang berhenti berdakwah. Ya. Ketika kita berhenti berdakwah, maka tunggulah azab Allah seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Ya. Begitu, Bapak. Orang coba-coba, Priamlah dakwah teh komo duitan amplopan mah. Garing. Geus bisnis ayeuna mah. Ya. Partai beunghar. Awas hati-hati ta, Bu. Allah membuat perumpamaan Nabi Yunus ketika mereka lari dari kaumnya dengan marah karena kaumnya itu kaumnya ya mendustakannya, marah. Oleh karena itulah Allah menegur Nabi Yunus dengan cara di mana, Bu? Ditenggelamkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan. Ya, itulah contoh dari Allah kepada orang-orang yang meninggalkan dakwah. Saya ulang, Bapak Ibu, ya. Suksesnya dakwah itu apabila kita istiqomah berdakwah. Ya. Apapun resiko kita, apapun konsekuensi yang harus kita hadapi, kita tetap berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Tah, lamun orang berhenti berdakwah, itulah kegagalan dakwah. Makanya saya setiap pengajian, Bapak Ibu, ya, dik ayat 2an 3an, jalan terus. Ya. Pahala itu tidak ditentukan dengan banyak jamaah, tidak. Saya sering, Bapak Ibu, merintis pengajian. Merintis pengajian di musola, tiluan, opatan. Contoh di Kolmas, punten Bapak Bu, di Pak Haji Endang. Ya, di Kolmas itu, Ihya Usunnah. Musola, Bapak. Berapa tahun saya itu hanya ya opatan 5an pangaus deh, Pak. Pada akhirnya kita melangkah, membangun masjid, diberikan nama Ihya Usunnah, menghidupkan sunnah. Alhamdulillah, Bu, sekarang masjidnya megah. Kemudian jamaahnya setiap pengajian banyak, jumatannya banyak sebagainya. Jadi ketika kita berdakwah, jamaahnya 1-2 orang, ya, jangan dijadikan kendala. Jangan putus harapan, jamaah lagi mung 2an, ya, opatan balik bubar. Lamun geus kitu bubar bulah pameng mung 2an pengajian lagi pameng. Itulah kegagalan dek hiji, dek 2, jalan terus. Contoh itu Bapak Ibu yang mengaji, ya, yang ngajar ngaji di rumah, ngajar ngaji di musola di daerah masing-masing. Dek boga murid 2, 3, jalan terus. Ya. Ulah istilah udah pameng murid yang saukur 2 siki, ya. 2 hulu, 2 naon, ya. Pameng bubar. Bari jeung garing mah, itulah kegagalan dakwah. Kalau kita istiqomah, dek sahulu, ya, gitu Bapak, ya. Demikian Pak Bu. Kartos Bapak Ibu, kartos, ya. Demikian
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan juga pendengar radio serta TV, DM streaming dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sesi yang pertama kajian Jitu. Kali ini bersama Bapak Ustadz Jayat Supriyatna Syahid. Insya Allah kita akan kembali di sesi yang kedua. Sekali lagi terima kasih. Kita berpisah dulu di sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.